Pripanggit Channel bekerja sama dengan Koran Berita Indonesia mempersembahkan berita bombastis. Ada skenario politik di balik desakan mundur Erick Thohir. Bagian 3 tamat. Tribunnews.com. Pemirsa, sebelum video ini dimulai, sentuh dulu tulisan subscribe yang cetak merah di bawah. Dan jangan lupa tekan pula loncengnya, agar Anda dapat notifikasi setiap kali kami upload video baru. Yuk, tekan subscribe, itu gratis. Sekarang ya, 1, 2, 3. Nah, Anda sudah mendukung channel ini. Support Anda selalu kami tunggu. Terima kasih. Mereka melihat masalah bangsa ini hanya satu dimensi atau one dimensional. Mudah menyalahkan orang, dan mereka tak mau tahu menteri atau pelaksana pandemi tengah giat-giatnya melakukan penanggulangan dan pembenahan. Saya menduga ada pihak-pihak yang tak nyaman dengan pembenahan itu, atau ada hidden agenda, yakni kepentingan politik yang terbungkus pita secara apik sebagai sebuah pesanan by order. Betapa tidak, ketika tingkat pertumbuhan angka pandemi meningkat, lagi-lagi muncul fitnah dan menzolimi ketua pelaksana penanggulangan pandemi COVID. Padahal beliau bersama jajaran menteri lainnya dan struktur gugus tugas tengah bekerja keras melaksanakan program kegiatan untuk masyarakat dalam penanggulangan COVID-19. Sebaliknya, kritik, aksi, turun ke jalan, dan mendesak Erick out itu sama halnya kelompok aktivis, penggiat ekonomi, dan elit politik tak punya a sense of caring atau rasa kepedulian. Mereka hanya menganggap pandemi sebagai virus menular dan bisa dicegah dengan memutus rantai rangkap jabatan, direksi atau komisaris, dan mundurnya Erick Thohir. Siapapun wajib tahu, untuk memutus rantai penularan virus corona, setidaknya taat dengan protokol kesehatan, apalagi vaksin corona belum ditemukan. Baru belakangan ini, ada 4 negara yang mengklaim telah menemukan vaksin coronavirus, seperti Amerika Serikat, China, Singapura, dan Inggris. Sesungguhnya pandemi itu adalah gejala global. We are not alone. Ada sejumlah 215 negara telah mengalami pandemi yang sama. Bahkan jika diukur berita bombastisnya, dampak virus itu telah membuat perekonomian dunia porak-poranda. Ambil saja contoh, pada kuartal 2 2020, Prancis harus menerima risiko terburuk. Sudah subscribe apa belum? Ayolah, tekan sekarang, gratis kok. Pertumbuhan ekonomi Perancis minus 19%, Uni Eropa minus 18%, dan Amerika Serikat minus 14%, Singapura minus 13%, Indonesia minus 5,32%, subscribe, Korea minus lalu 3%, dan Cina minus 2,3%. Bahkan pada kuartal 2, 10 negara telah ambruk ke jurang resesi seperti Amerika Serikat minus 32%, Jerman minus 10%, Prancis minus 2%, Italia minus 17,3%, Korsel minus 3,3%, Jepang minus 2,4%, Hong Kong minus 9%, Singapura minus 12,6%,
Inggris minus 20,4%. Dalam relasi di atas, sangat tidak rasional dan bijaksana jika pandemi ini dijadikan ajang untuk saling menyalahkan, terutama kepada Ketua PEN dan Ketua Pelaksana Penanggulangan COVID-19. Erick Thohir tengah bekerja keras tanpa mengenal waktu. Beliau melobi beberapa negara untuk mendapatkan vaksin. Upaya Erick Thohir pun berbuah hasil. Direncanakan Desember 2020, 100 juta warga di seluruh Indonesia akan mendapatkan injeksi vaksin corona. Hingga Februari 2021, Indonesia akan mendapat vaksin sebanyak 200 juta lebih. Menurut Luhut B. Panjaitan, dalam keterangan persnya belum lama ini, upaya Ketua PEN dan penanggulangan pandemi COVID ini patut diacungi jempol sebagai kerja besar yang secara perlahan namun pasti beliau mampu mengurai masalah pandemi dan resesi ekonomi bersama dengan menteri lainnya mengembalikan Indonesia sehat dan tersenyum. Para aktivis, penggiat ekonomi, dan elit politik harus tahu ini. Jangan hanya mengkritik, menyalahkan dan mendesak mundur menteri tanpa tahu Erick Thohir tengah sedikit bicara, tapi banyak bekerja. Erick Thohir melakukan langkah tersebut sebagai pembantu presiden dan atas perintah Presiden Joko Widodo. Meminta Erick Thohir turun sama halnya mendekonstruksi kebijakan presiden dan melukai hati rakyat. Terkait BUMN, Erick Thohir pun sedang menata kinerja perusahaan plat merah yang selama ini karut-marut. Ia melakukan pembenahan agar Ibu Pertiwi tersenyum kembali. BUMN sebagai emiten harus menjadi value for money dan bergerak dinamis melayani kesejahteraan rakyat. Tak berlebihan jika BUMN mengusulkan PMN kepada DPR RI dengan besaran 37 triliun rupiah merupakan tak berlebihan jika BUMN mengusulkan PMN kepada DPR RI dengan besaran 37 triliun rupiah merupakan berita bombastisnya. Sebuah kesungguhan Erick Thohir membangun kinerja BUMN agar ke depan mampu berkontribusi ke APBN dan penyertaan dana itu diperuntukkan bagi perbaikan kinerja, daya saing, serta recovery BUMN akibat dampak pandemi. Bagaimana komentar Anda? Tulis di bawah sini ya. Tekan subscribe, lalu lonceng,